Gue yakin kalau lo udah sering buka sosmed, mau itu IG atau Twitter, lo mungkin udah familiar sama kata cancel. Atau kalau pakai kasus yang sempat gede banget deh yang kemarin, kasus Johnny Depp. Johnny Depp itu sempat dilaporin sama mantan istrinya ya, Amber Heard, atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pas dugaan itu muncul, banyak banget pihak tuh yang langsung nge-cancel Johnny Depp. Cancel ini akhirnya ngebuat dia tuh ngalamin kerugian sampai 8 miliar rupiah. Pertanyaan yang sering muncul adalah, sebenarnya apa sih cancel culture ini dan sebenarnya is it really necessary? Gue bakal jawab lengkap di video ini, so pastiin lo nonton sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya dan jangan lupa subscribe juga. Kasus Johnny Depp tadi adalah salah satu dari banyaknya berita soal cancel culture yang terjadi saat ini. Tapi lo mungkin jadi bertanya-tanya gitu ya, kapan sih hal ini tuh muncul pertama kali? Kalau ditarik ke belakang, cancel culture itu bisa dibilang awalnya mulai dari gerakan-gerakan aktivis sosial dalam menentang aksi diskriminatif dan kriminal. Yang paling terkenal mungkin adalah hashtag #MeToo atau gerakan BLM kemarin, Black Lives Matter. Jadi pelaku aksi diskriminatif dan kriminal ini tuh diberikan sanksi sosial berupa cancel culture. Nah tapi cancel culture sendiri tuh bisa dibilang mulai populer di akhir tahun 2019. Aksi ini sebenarnya jadi salah satu cara bagi masyarakat buat ngehukum atau pemberian sanksi sosial untuk perilaku ofensif. Di satu sisi banyak orang yang ngerasa bahwa cancel culture itu bisa ngebuat orang mikir dua kali sebelum pakai bahasa kasar maupun melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri. Dan dari kasus Johnny Depp tadi yang dapat kerugian sampai 8M karena kasus dengan Amber Heard dan ngebuat dia di-cancel oleh banyak banget pihak, kita bisa lihat langsung gimana dampak sanksi sosial terhadap mereka tuh yang kena. Kasus ini jadi salah satu cara buat tanggung jawab akan aksi yang mereka lakukan dan idealnya mempromosikan social justice. Tapi di satu sisi dampak buruk cancel culture tuh juga banyak banget. Budaya itu punya kemungkinan buat bikin orang-orang jadi sulit gitu buat berekspresi karena khawatir bakal di-cancel juga akhirnya kalau opininya nggak sesuai dengan mayoritas atau dianggap not woke enough. Gak heran sih bahwa hal itu bisa ngebawa kekhawatiran ke banyak orang. Belum lagi kalau sebagian manusia tuh salah satu kebutuhannya kan ya diterima masyarakat luas, ya kan? Jadi kekhawatiran bahwa kita bisa di-cancel karena pendapat kita nggak sesuai mayoritas jadi wajar banget. Bahkan ya, canceling seseorang tuh sebenarnya bisa dikategorisasikan ke ranah bullying sebenarnya. Jadi ada pendapat yang bilang kalau orang di-cancel ada kemungkinan tuh mereka bakal merasa terasingkan, diisolasi secara sosial dan ya kesepian pada akhirnya. Nah hal itu diperparah dengan kenyataan kalau sebenarnya mereka tuh nggak bisa memperbaiki kesalahannya dan lama-lama tuh memperburuk kesehatan mental mereka juga harusnya. Nah kalau hal ini dibiarin, kesepian ini tuh sering banget diasosiasikan dengan tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi serta kemungkinan buat bunuh diri tuh yang tinggi gitu. Ini baru dampak ke individu. Nah dampak ke perkembangan masyarakat sendiri juga ada. Ini bisa dimulai dari pendapat Shirani Empathak. Cancel culture pada dasarnya bisa nimbulin us versus them, yang intinya ya kita semua lawan dia, kayak keroyokan ke satu orang. Nah hal ini tuh malah memperburuk masalah instead of menyelesaikannya. Nah cancel culture juga bisa memungkinkan orang jadi takut buat beropini ya, yang tadi gue jelasin, sehingga banyak jadi munculnya dominasi dari salah satu pandangan perspektif politik aja atau perspektif tertentu gitulah, atau bahaya censorship. Hal ini juga dipertegas ya oleh filsuf Jürgen Habermas. Beliau bilang ketika free speech itu menyatu di tempat yang disebut ruang publik, tempat di mana individu harusnya bisa berdebat secara terbuka dan mendiskusikan ide dan preferensi mereka yang akhirnya mampu membentuk opini publik. Jadi free speech tuh seakan-akan kayak dibatasi melalui self censorship aja gitu. Jadi cuman opini-opini yang sesuai sama mayoritas publik dan gak ngasih ruang buat berdebat harusnya. Yang ada malah bisa mencederai demokrasi itu sendiri sih akhirnya, ya kan? Tapi apa semuanya buruk gitu?
Jawabannya ya enggak juga. Ada beberapa alasan kenapa cancel culture ini tuh nge-expose masalah yang baru, yaitu gimana cancel culture jadi parameter bahwa sistem keadilan yang saat ini tuh belum optimal. Amanda Marcotte, penulis dan politikus, nyebutin cancel culture itu bisa jadi respon akibat dari ketidakmampuan hukum dan penegakannya biar keadilan tuh bisa tercapai. Contohnya di gerakan #MeToo. Dari gerakan ini, hukum itu dinilai kayaknya belum mampu buat ngehakimin para pelaku kekerasan seksual secara adil dan bebas dari tuduhan. Banyak juga dari pelaku ini adalah selebriti dengan pamor mereka tuh masing-masing. Ada juga pendapat dari Lisa Nakamura, seorang dosen dari University of Michigan, yang fokusnya adalah pada intersection digital media dengan ras, gender, serta seksualitas. Menurut beliau, cancel culture itu terbangun dari keinginan orang buat ngontrol banyak hal, tapi power mereka itu terbatas. Jadi hal yang kita sebagai orang dengan power terbatas ini adalah ya melakukan cancel culture ini. Ya kira-kira begitu sih maksudnya. Contohnya pas Logan Paul yang masuk ke hutan di Jepang dan ngevideoin mayat. Video ini tuh jadi viral dan banyak audiens YouTube yang marah karena platform itu nggak ngelakuin apapun ke Logan. Akhirnya ya ini tuh dianggap nggak adil. Jadi ketimbang nunggu YouTube ngambil tindakan, netizen tuh akhirnya inisiatif buat nge-cancel Logan via sosmed. Dan itu yang terjadi gitu. Tapi nih ya, nyatanya tuh banyak banget bukti yang nemuin kalau cancel culture sukses. Apalagi nih ya buat ngelawan aksi diskriminatif, seksisme, rasisme, dan tindakan abuse lainnya. Banyak tokoh politik atau artis terkenal yang punya dugaan kasus kekerasan seksual akhirnya di platform atau ya kena sanksi dari masyarakat, kayak kasus Johnny Depp. Bahkan sebuah penelitian ada yang menyimpulkan bahwa cancel culture ini sebenarnya ditemukan sangat efektif dan terbukti buat ngejaga masyarakat biar nggak ngelakuin aksi diskriminatif, terutama di media sosial. Cancel culture juga bisa ngedorong masyarakat buat nyuruh pelaku-pelaku ini buat holding accountable atau diminta pertanggungjawaban. Apalagi mereka tuh udah punya power yang gede banget ya kan, harusnya politikus sekalipun. Nah, di sini pun masyarakat juga belajar bahwa kita perlu berhati-hati dalam mengucapkan dan berperilaku tanpa mau kena cancel. Nah, meskipun begitu, cancel culture juga nggak bisa sih menggantikan sistem keadilan atau justice secara overall. Ketika cancel culture jadi salah satu cara utama buat menentukan seseorang bersalah atau enggak, ya ini tuh malah ngerugiin banyak hal. Pertama, terjadinya vigilantism atau witch hunting bagi mereka yang terduga kasus. Apalagi kalau ini di media sosial, kemungkinan buat didoxing atau identitas asli mereka disebar jadi gede banget. Hal ini tentunya termasuk penyebaran identitas tanpa konsen ya. Yang kedua, pada dasarnya cancel culture itu adalah peristiwa social justice. Jadi proses legal dan atau hukumnya itu nggak ada. Nah dari sini aja tuh kan udah muncul dua kemungkinan ya. Yang pertama, si terdakwa ternyata nggak bersalah, tapi sayangnya udah terlanjur kena dampak canceling, kayak financial loss atau invading of privacy. Atau yang kedua, kalaupun bersalah, bisa jadi hukuman sosial serta material yang dia terima dari masyarakat gara-gara cancel culture ini bisa dinilai nggak sepadan juga sama tindakannya. Jadi nggak fair gitu ya. Nah makanya Amanda Marcotte tuh juga bilang kalau sistem keadilan atau justice system sekarang ini mampu ngakimin pelaku secara adil, apalagi mereka yang punya power tinggi, bisa jadi cancel culture tuh nggak akan lahir harusnya. Terus apalagi nih yang bisa dilakukan? Sebenarnya cancel culture ini harus jadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun peraturan dan regulasi mengenai ketentuan privasi maupun sistem hukum yang jelas, terutama di ranah yang cukup sensitif seperti pelaku kekerasan seksual. Harapannya sih ya, pemberian hukuman yang jelas serta dipraktekkan secara adil bisa meminimalisir terjadinya cancel culture di masa depan. Jadi ya sistem keadilan dulu sih yang kita perlu benerin harusnya ya. Akan tetapi ya di saat yang sama, masyarakat juga perlu berhati-hati ketika melakukan cancel culture. Sebagai masyarakat, kita emang punya hak untuk menuntut everyone to be accountable. Apalagi mereka yang melakukan kesalahan dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka. Nah, akan tetapi semua hal itu ada baiknya dilakukan secara bijak dan mempertimbangkan bagaimana hukum bisa ngebantu hal ini. Nah, tapi menurut lo sendiri gimana? Cancel culture itu beneran dibutuhin gak sih? Atau sebenarnya kayak ini tuh hal yang gak perlu ada dan hukum kita tuh cukup buat ngejalaninnya? Tulis di kolom komentar ya, karena gue pengen banget dengar pendapat lo semua. Kalau lo mau request topik video, lo juga bisa lempar di kolom komen ya. Dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram dan TikTok The Futurist Gen Z. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik.
Thanks.